Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mepresentasikan materi manajemen perubahan tentang kepemimpinan dalam masa perubahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahrizal Pratama Putra dan teman saya Lana Dianti serta Sri Muji Astuti. Yang pertama, teori kepemimpinan sangat bervariasi. Dari teori yang berargumen tentang ciri-ciri yang mesti dimiliki pemimpin yang efektif, sampai dengan teori bahwa tak ada pemimpin yang akan berhasil tanpa secara cermat mempelajari preferensi dan situasi di mana mereka berpijak. Terlepas teori mana yang dipakai, kini para pakar makin menyepakati bahwa memimpin perubahan tidak cukup hanya dengan menerapkan gaya perilaku command and control yang mungkin cocok untuk perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan stabil terprediksi. Menurut Yusem, setelah meneliti 48 perusahaan, ciri-ciri perilaku kepemimpinan berikut bisa disimpulkan sebagai karakteristik CEO yang berhasil. Yang pertama, visioner. Kedua, percaya diri yang kuat dan mempercayai orang lain. Ketiga, mengkomunikasikan ekspektasi kinerja dan standar yang tinggi. Keempat, menjadi teladan bagi visi, nilai-nilai, dan standar perusahaan. Kepemimpinan dan daur hidup organisasi. Clark mengelaborasi lebih lanjut tahap-tahap perkembangan organisasi dan gaya yang diajukan Greiner sebagai berikut. Tahap pertama, individualistik, kreatif, entrepreneurial, dan kepemilikan. Tahap kedua, pengarahan kuat. Tahap ketiga, delegasi penuh dan otonomi. Tahap keempat, pengawasan ketat atau watchdog. Tahap kelima, orientasi tim, keterampilan antar personal, inovatif, dan cenderung mendidik. Clark dan Pratt yang mengidentifikasikan 4 perbedaan gaya kepemimpinan yang dibutuhkan pada masing-masing tahap kehidupan organisasi. Yang pertama, klampion untuk bertempur dan mempertahankan bisnis baru. Yang kedua, tank commander untuk mengantarkan bisnis ke tahap pertumbuhan berikutnya, membentuk tim solid, dan mengarahkan bisnis hingga bisa menguasai pangsa pasar yang bisa dieksploitasi. Yang ketiga, housekeeper untuk mempertahankan bisnis agar tetap efisien dan efektif ketika perusahaan memasuki tahap kedewasaan. Yang keempat, lemon squeezer untuk memperoleh sebanyak mungkin ketika perusahaan dihadapkan pada bahaya penurunan. Kepemimpinan dan sifat perubahan. Di sini bisa dilihat tabel kondisi lingkungan dan jenis-jenis perubahan. Selanjutnya, menghambat dan memfasilitasi proses perubahan. Bagi manajemen organisasi, apapun yang sedang merencanakan perubahan, akan selalu muncul kekuatan-kekuatan yang memfasilitasi perubahan dan sebaliknya yang menghambatnya. Walau kekuatan-kekuatan ini penting bagi semua jenis perubahan, namun akan lebih krusial dalam konteks perubahan frame breaking dan transformasional. Newton membahas perbedaan proses-proses yang bisa memfasilitasi dan menghambat perubahan. Daya kekuatan pendorong perubahan bisa dikategorikan ke dalam daya internal dan eksternal. Dalam kaitannya dengan organisasi, kekuatan penentang perubahan dapat dibagi menjadi respon individual dan respon organisasional. Fungsi kepemimpinan yang berbeda-beda pada setiap tahapan perubahan yaitu: yang pertama, fungsi strategis mengembangkan keterpaduan arah bagi organisasi atau kelompok. Yang kedua, fungsi taktis merumuskan tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Yang ketiga, fungsi interpersonal menjaga semangat, kohesi, dan komitmen kelompok atau organisasi.
6 strategi untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi, partisipasi dan pelibatan, fasilitas dan dukungan. Selanjutnya, negosiasi dan persetujuan, manipulasi dan kooptasi, serta ancaman, baik nyata atau terselubung. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.